tawwabun, yaitu kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tobat itu kita punya sensitivitas yang tinggi di dalam diri kita, cepat bisa menyadari akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan segera kita meminta ampunan kepada Allah. Nah, di sini juga kesulitannya banyak. Kalau sudah kita mencapai ridha Allah, kemudian kitanya ditambah lagi itu termasuk orang at-tawwabun atau juga orang-orang yang selalu minta maaf. Ini masalahnya bukan demikian. Tidak tidak mudah kita mengaku salah. Ya, saya sampaikan jujur aja. Ada ketidakjujuran dalam diri kita untuk mengakui kesalahan. Dan saya punya pengalaman panjang dalam mengorek hati manusia ini. Nggak ada kiai, nggak ada tukang beca, nggak ada profesor, nggak ada kuli macul. Ya semuanya hatinya sama, sulit mengakui kesalahan diri sendiri. Nah, untuk menyadari kesalahan diri sendiri itu metodenya introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Di dalam introspeksi ada hambatan, kesulitan yang sangat besar, yaitu kejujuran kita. Begini, pertama kali yang menyebabkan kita ini mengalami kesulitan untuk mendiskusikan dalam percakapan sebagai konsultan, ya, kita bertanya kepada otak kita, tidak kepada hati kita. Nah, kalau otak tidak akan menjelaskan di mana kesalahanmu, malah justru sebaliknya, dia akan memberikan advokasi kepada kamu. Yang akan ditawarkan inilah dalil-dalilnya supaya kamu tidak disalahkan orang. Logika kita sebagai hanya memberikan advokasi. Yang mengakui kesalahan adalah hatimu sendiri. Jadi kita salah konsultasi. Bukan kepada hati, tapi kepada otak. Akibatnya kita tidak mengakui bersalah. Salah satu cirinya orang yang tidak mau mengaku salah ketika mengalami kegagalan-kegagalan, apakah dalam bisnis, kerugian dagang, apakah dalam proyek-proyek, ataupun dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, itu selalu begitu gagal gara-gara sirah. Selalu menyalahkan orang lain. Begitu saya tahu ada orang pimpinan menyalahkan anak buahnya, ataupun seorang tim khusus saling satu menyalahkan yang lain, itu pertanda gagal. Kenapa? Karena orang yang selalu menyalahkan orang lain itu pasti keluar dari orang yang merasa tidak bersalah. Betul nggak? Ketika engkau sudah tidak merasa bersalah, artinya engkau tidak punya maksud baik untuk memperbaiki kesalahanmu. Ketika engkau tidak ingin memperbaiki kesalahanmu, berarti engkau tidak ingin maju. Karena keberhasilan bukan hanya menggapai tujuan, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan. Itu yang menentukan malah.